Salam Horas, salam jumpa kembali saudaraku di renungan kita pada pagi hari ini. Apa kabar? Selalu tetap semangat ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita ini semua sehat-sehat, tidak kurang sesuatu apapun karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Amin. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita menginang pada hari ini, dimanapun menginang bekerja atau beraktivitas, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita yang menyapa kita pada hari ini Selasa tanggal 8 Juli diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 13. Akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab TB2. Dikatakan demikian. Janganlah engkau memeras saudaramu dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang buruh upahan sampai esok hari. Ini adalah perintah Allah yang diberikan kepada umat Israel pada waktu itu melalui Musa, supaya antara yang satu dengan yang lain saling menghargai dan saling menjaga. Ya, tidak boleh ada tindakan jahat, tidak boleh ada perbuatan-perbuatan jahat antara yang satu dengan yang lain. Karena semua kita sama-sama milik Allah, sama-sama yang diberikan Allah hak untuk hidup dan hak untuk memiliki harta milik kita di dunia ini. Oleh karena itu, sudah diingatkan kepada umat Israel dan juga kepada kita, janganlah engkau memeras sesamamu dan janganlah engkau merampas. Itu tindakan memeras dan merampas itu adalah tindakan yang jahat. Itu sama saja kita mengambil hak milik orang lain. Kalau kita memeras, kalau kita ini merampas hak milik orang lain, itu sama saja. Kalau kita merampas, kalau kita memeras, sama saja kita mau mengatakan bahwa kamu tidak berhak untuk memiliki itu. Jadi kita membatasi kehidupannya. Padahal kehidupan kita ini adalah diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu janganlah. Dan sekaligus juga firman ini mengingatkan kita supaya kita sekali lagi sebagaimana yang sudah saya katakan tadi di awal renungan ini, supaya kita saling menjaga ya harta milik orang lain kita jaga dan harta kita juga dijaga orang lain. Jadi semua kita berhak untuk menikmati hidup ini yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Dan juga nats ini sekaligus mengingatkan kalau kita benar-benar mengasihi saudara kita, bukan hanya pribadinya saja yang kita kasihi, tetapi juga yang ada yang dia miliki. Jangan sekali-kali merampas, jangan sekali-kali memeras, ya, karena tindakan itu adalah tindakan jahat. Janganlah kau tahan upah seorang buruh upahan sampai esok hari, karena ada juga majikan ya yang berperilaku tidak baik, ditahan-tahan upah dari orang-orang upahan yang dia harus bayar. Itu tidak boleh karena itu adalah hak milik dia. Karena itu adalah hak hidup dia. Jadi seseorang yang menahan-nahan upah dari orang lain yang dia berikan gaji karena dia mempekerjakannya, itu adalah tindakan jahat di mata Tuhan. Semua sekali lagi ya, orang-orang yang sudah berada di dalam Tuhan, marilah kita ya hidup antara yang satu dengan yang lain, saling menjaga, saling memperhatikan. Itu perintah Tuhan untuk kita laksanakan di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, sehingga masing-masing kita menikmati anugerah keselamatan itu dengan baik ya. Masing-masing kita menikmati harta kekayaan yang dimiliki oleh Tuhan. Masing-masing kita saling menghargai hak hidup orang lain dan sekaligus kita juga memperlihatkan antara yang satu dengan yang lain itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita hidup ya dengan ikhlas, dengan tulus di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, dan janganlah sekali-kali kita melakukan tindakan pemerasan terhadap seseorang dan juga perampasan terhadap harta milik seseorang, karena itu adalah tindakan, sekali lagi, tindakan jahat ya, tindakan jahat di mata Tuhan. Ini adalah perintah langsung dari Allah Bapa di surga, bukan
undang-undang atau hukum negara, tidak, tetapi Allah sendiri mengatakan. Sedangkan kita saja di negara ini, siapa yang mencuri, siapa yang merampas, siapa yang korupsi, dihukum oleh negara. Apalagi Tuhan pasti akan menghukum orang-orang yang berperilaku tidak adil. Jadi ini adalah masalah keadilan juga, ya. Jadi coba kau peras misalnya orang lain, berarti kamu tidak berlaku adil terhadap orang lain. Padahal Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki keadilan dan juga kebenaran di dalam diri kita sendiri. Apalah gunanya kalau kau peras sesamamu? Gak ada. Apalah untungnya bagi kamu kalau kau rampok harta milik seseorang? Tidak ada. Apalah kehebatanmu kalau kau tahan-tahan upah sampai hari esok bagi orang yang berhak mendapatkannya? Itu yang mau dikatakan oleh itu. Enggak ada. Justru membuat kita sengsara. Kenapa? Mereka akan menjerit dan Tuhan akan mendengarkan jeritan mereka. Jadi seseorang yang korban perampasan, pemerasan, kemudian upahnya ditahan, dia akan menjerit kepada Tuhan. Dan Tuhan akan marah kepada orang yang melakukan tindakan kejahatan seperti itu. Jadi marilah kita, saudaraku, di dalam Yesus Kristus yang menganugerahkan kita kehidupan, marilah kita untuk menghargai, ya, menghargai orang lain. Dan bahkan di hukum Taurat sudah dikatakan kepada kita, diingatkan jangan mencuri, ya. Mencuri ini sudah termasuk di situ memeras, sudah masuk itu merampas. Memeras itu berarti kita paksa orang lain itu, ya, kita paksa orang lain itu memberikan kepada kita yang sebenarnya kita tidak berhak untuk mendapatkannya, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk ketamakan dan kerakusan diri kita sendiri. Ingatlah saudaraku, ya, ingatlah saudaraku, janganlah kita lalai di dalam perjalanan kehidupan kita. Janganlah kita mempertuhankan harta kekayaan itu. Janganlah kita hanyut hanya untuk mengumpulkan harta kekayaan, bahkan merampas sekalipun, memeras sekalipun dilakukan oleh seseorang supaya hartanya semakin bertambah. Pada waktunya semua itu akan hilang, semua itu akan lenyap, tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya. Jadi marilah kita hidup berdampingan yang satu dengan yang lain, sehingga kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, dan kita semua menghargai hak asasi orang lain, hak hidup orang lain, ya, dalam perjalanan kehidupan kita. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita semua, karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita semua, karena Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Dalam Yesus, marilah kita kuat untuk melakukan itu. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami, Tuhan, jangan memeras, jangan merampok, jangan menahan-nahan upah seseorang, karena itu adalah hak hidup saudara-saudara kami yang lain. Ingatkan kami, Tuhan, supaya kami bertindak adil, melakukan yang benar dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Allah Bapa di sorga, kuatkan kami dengan Roh Kudus untuk melakukan itu. Berkati kami, berkati jemaat-Mu saat ini melakukan pekerjaan mereka, tugas-tugasnya dimanapun, baik di sekolah, di kantor, di lapangan, bengkel, berjualan, atau mungkin berusaha, atau bahkan berladang, atau apapun kegiatan aktivitas mereka. Biarlah mereka hidup, menikmati hak hidup yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah tangan pengasihan-Mu menjaga, memelihara kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kiranya tangan pengasihan-Mu memberi kesembuhan dan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang berkebutuhan khusus. Tuhan berikan kekuatan dan juga sukacita, yang berbeban berat, yang tertekan, yang mengalami masalah hidup. Tuhanlah yang mengangkat beban-beban mereka dan memberikan jalan keluar, sehingga mereka menikmati kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari ini. Selalu tetap berlaku adil, berlaku benar dalam perjalanan kehidupan kita. Hargailah orang lain, supaya orang lain juga menghargai kita. Kita sama-sama cipta Tuhan. Syukuri hari ini
esok akan lebih baik lagi. Sehat selalu, tetap semangat dalam Yesus Kristus. Salam, hora.